Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita, jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingking terkecil. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Sekarang kita angkat, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Oh, masuk semua. Masya Allah, bagus. Anak-anak ibu rajin sekali. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, yes. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarnya. Siap. Baik anak-anak. Kira-kira kalian pernah atau tidak mendengar sebutan benda? Nah, pastinya sudah tidak asing lagi ya untuk benda dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai konsep dasar benda. Nah, supaya kita tahu sebenarnya benda itu apa sih? Dan juga apa sifat-sifat benda itu, serta perubahan-perubahan wujud benda. Apa itu benda? Benda adalah zat-zat yang terdiri dari partikel-partikel yang mempunyai massa dan juga volume. 3 sifatnya benda: padat, cair, juga gas. Dari padat ke cair dinamakan mencair, dari cair ke padat dinamakan membeku. Ubah selanjutnya. Dari cair jadi gas dinamakan menguap, dari gas jadi cair dinamakan mengembun. Itulah wujud benda, masih ada yang lain. Ubah selanjutnya. Dari gas jadi padat dinamakan mengkristal, dari padat jadi gas dinamakan menyublim. Itulah wujud benda, semuanya ada 6. Ayo kita pelajari. Nah, dari lagu perubahan wujud benda tadi dapat kita ketahui bahwa benda itu ada benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Benda padat itu apa saja? Nah, di sini benda padat ada contohnya pensil dan meja. Ada lagi, ada kursi, ballpoint, ada almari, ada lagi sepatu, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada benda cair. Benda cair contohnya air, ada kecap, ada lagi sirup, dan lain sebagainya. Ada benda gas. Benda gas contohnya ini asap pabrik. Apakah cuma asap pabrik saja, Bu? Bukan, ada yang lain lagi. Contohnya uap, air. Perlu kita ketahui bahwa benda padat itu sifatnya, bentuknya tetap, dan volumenya juga tetap, tidak mengikuti wadahnya. Jadi semisal ini ada contoh ballpoint. Nah, ballpoint ini termasuk benda padat. Nah, semisal ibu masukkan ballpoint ini ke dalam gelas, maka bentuknya masih tetap ballpoint. Nah, semisal ibu letakkan di atas buku, maka wujudnya, bentuknya juga tetap ballpoint, tidak berubah bentuk.
itu merupakan sifat dari benda padat. Berbeda halnya dengan benda padat tadi. Nah, benda cair ini menempati wadahnya, jadi volumenya itu selalu mengikuti bentuk wadahnya. Nah, ini ada contoh benda cair yaitu air dalam kemasan. Nah, ketika air ini berada di dalam kemasan botol, maka bentuknya akan mengikuti seperti botol. Nah, ketika air ini ibu tuangkan ke dalam gelas, maka volumenya mengikuti bentuk dari wadahnya atau bentuk dari gelas. Jadi, sifat dari benda cair adalah volumenya selalu berubah mengikuti bentuk dari wadahnya. Nah, yang terakhir adalah benda gas. Benda gas ini volume dan bentuknya selalu berubah mengikuti bentuk wadahnya. Meskipun tidak dapat dilihat, tidak dapat dipegang, namun benda gas ini dapat dirasakan. Contoh dari benda gas di lingkungan sekitar kita atau yang paling dekat dengan kita adalah udara. Misal di dalam botol ini, udara yang ada di dalam botol ini pastilah volume dan bentuknya mengikuti bentuk dari botol ini. Tidak mungkin udara di dalamnya berbentuk segi empat, bentuk kubus, balok, lingkaran, kan tidak mungkin. Pastilah volume dan bentuknya mengikuti bentuk botol. Nah, benda gas juga partikel-partikel zatnya itu menyebar ke segala arah. Nah, misalnya kita dalam suatu ruangan, nah itu pastinya udara menyebar ke segala arah di dalam ruangan tersebut. Gimana? Sekarang sudah tahu kan bedanya benda padat, benda cair dan juga benda gas? Benda padat, benda cair dan juga benda gas dalam keadaan tertentu dan juga karena sebab tertentu, benda-benda tersebut mengalami yang namanya perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda ada 6, yaitu mencair, membeku, menguap, mengembun, mengkristal, dan juga menyublim. Mencair merupakan perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda cair. Nah, contohnya adalah es batu. Nah, es batu ini ketika kita biarkan di tempat terbuka, maka lama-kelamaan akan mencair. Nah, ini dinamakan proses perubahan wujud benda mencair. Membeku adalah kebalikan dari mencair. Nah, es batu yang tadinya cair, nah ketika kita masukkan kembali ke dalam kulkas, maka akan berubah menjadi es batu lagi. Nah, ini disebut perubahan wujud benda membeku. Dari benda cair berubah menjadi benda padat. Selanjutnya, menguap. Menguap merupakan perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda gas. Contohnya ketika kita memasak air. Ini ketika air kita masak, maka lama-kelamaan akan menguap. Nah, contoh lainnya apa ya kira-kira? Ketika kita menjemur pakaian yang semulanya basah, ketika kita jemur di bawah teriknya matahari, maka lama-kelamaan pakaian tersebut akan mengering karena adanya proses penguapan. Mengembun merupakan perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda cair. Nah, mengembun ini merupakan kebalikan dari penguapan atau proses menguap. Nah, contohnya adalah embun di pagi hari ya. Nah, embun terjadi karena uap air di udara melewati permukaan yang lebih dingin, maka berubahlah menjadi titik-titik air. Selanjutnya adalah mengkristal. Mengkristal merupakan perubahan wujud benda dari gas berubah menjadi zat padat. Nah, contohnya adalah salju. Salju terbentuk karena uap air mendingin karena temperatur udaranya di bawah titik beku. Yang terakhir adalah menyublim. Menyublim merupakan perubahan wujud benda dari benda padat berubah menjadi benda gas, yaitu kebalikan dari mengkristal. Nah, contoh yang ada di lingkungan sekitar kita adalah kapur barus. Kapur barus ini yang awalnya benda padat, ketika kita letakkan di dalam lemari ya, di sela-sela tumpukan pakaian kita, maka lama-kelamaan akan berubah menjadi gas, berubah wujud.
Nah, dinamakan dengan proses menyublim. Baik anak-anak, sekarang coba kita ulas kembali materi tentang konsep dasar benda dari awal sampai yang terakhir Ibu jelaskan. Nah, yang pertama benda. Benda tadi itu apa? Benda adalah zat yang terdiri dari partikel yang memiliki massa dan juga volume. Benda-benda tersebut memiliki sifat yang berbeda, ada padat, cair, dan juga gas. Nah, dalam keadaan dan juga sebab tertentu, benda-benda tersebut mengalami yang namanya perubahan wujud benda yang ada 6 jumlahnya, yaitu mencair, membeku, menguap, mengembun, mengkristal, dan juga menyublim. Hidup adalah sebuah pembelajaran, maka belajarlah agar senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Alhamdulillahirrabbilalamin, semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Bila aku berdoa, aku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Segala permohonan hamba yang beriman. Berdoa mulai. Selesai belajar, ayo kita pulang. Hore! Kepada guru ucapkan selamat siang. Sampai berjumpa besok, kita sekolah lagi. Semangat jadi pelajar yang berprestasi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.